Baik, suara saya terdengar nggak? Sudah Pak, Terdengar. Oh, terdengar ya. Baik. Pak. Baik, kita lanjutkan materinya ya. Sebentar. Baik, sekarang kita melanjutkan materi konsep dasar peluang ya. Jadi ini yang kemarin kita pelajari ya. Sekarang kita akan pelajari peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat itu jadi satu kejadian sudah terjadi, ditanyakan berapa peluangnya kejadian yang ditanyakan. Jadi ada dua buah kejadian, kejadian A, kemudian kejadian B. Kejadian A sudah terjadi, ditanyakan berapa peluangnya kejadian B kalau kejadian A sudah terjadi. Nah, dituliskannya atau dilambangkannya seperti ini, peluang B di mana A sudah terjadi. Rumusnya menurut teorema seperti ini gitu ya. Peluang B jika A sudah terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Jadi kalau misalkan A-nya yang sudah terjadi, pembaginya itu peluang A gitu ya. Yang di atasnya pembilangnya A irisan B gitu ya. Di mana PA tidak boleh sama dengan 0 atau PA lebih besar dari 0. Nilai peluang itu antara 0 sampai dengan 1. Kadang ada juga yang menyebut persentase, misalkan 99% gitu ya. Nah, tapi di sini tidak biasa, jadi disebutkannya misalkan 0,1, 0,2, 0,95 gitu ya, atau 1. Contoh populasi sarjana berdasarkan jenis kelamin dan status pekerjaan. Jadi di sini diketahui ada laki-laki, ada perempuan yang bekerja sebanyak 300, kalau perempuan 200, sementara yang menganggur laki-laki 50, perempuan 30. Nah, kejadian-kejadiannya seperti ini. Pertama yang terpilih itu laki-laki. Oh, bukan. Jadi kalau di sini B yang telah bekerja gitu ya. Jadi ketika yang dipilih itu diketahui yang bekerja gitu. Kemudian ditanyakan dari yang bekerja tersebut berapa peluangnya kalau laki-laki yang terpilih gitu ya. Nah, yang pertama kejadian di mana yang terpilih itu yang sudah bekerja terlebih dahulu gitu. Yang sudah bekerja laki-laki dan perempuan jumlahnya ada 500 orang gitu ya. Tinggal dijumlahkan. Kemudian yang ditanyakan laki-laki yang terpilih. Nah, karena yang sudah bekerja, kejadian pertamanya berarti laki-laki yang terpilihnya itu kan tinggal 300 ini, tidak ditambahkan dengan yang 50 ini. Tinggal dibagikan saja. Berarti di sini peluang A irisan B. Peluang A irisan B itu adalah laki-laki yang terpilih dan sudah bekerja, kan 300 itu ya. Kemudian peluang A-nya sendiri yang sudah, peluang B-nya sendiri yang sudah bekerja berapa? Totalnya tadi 500. Berarti nilainya peluang A jika B sudah terjadi, atau peluang laki-laki yang terpilih di mana sudah terjadi dipilih yang bekerja, gitu ya, berarti 3/5. Seperti itu ya. Peluang bersyarat untuk kejadian bebas, artinya A dan B itu tidak ada keterkaitan gitu ya. Kalau yang tadi kan ada keterkaitan ya. Kejadian satu tidak berhubungan dengan yang lainnya gitu ya. Bebas-bebas saja. Nah, berarti kalau tidak ada terkaitan tadi berarti ya, kalau tidak ada keterkaitan berarti peluang B kejadian A ini adalah PB. Jadi kan tidak ada keterkaitan ya. Gitu. Jadi ya udah memang tidak ada keterkaitan jadi seperti ini. Oke, contoh.
Oke. Jadi saling bebas ya. Saling bebas. Nah, kalau dijabarkan ini kan sebetulnya peluang B di mana A sudah terjadi itu kan rumusnya peluang A irisan B gitu ya dibagi peluang A gitu ya. Sementara peluang B irisan A itu adalah peluang B peluang A irisan kali peluang B itu adalah itu sama dengan peluang A dikali peluang B gitu ya. Peluang A dikali peluang B, sementara di bawahnya kan peluang A ya. Jadi peluang A-nya hilang, satu-satu dibagi, tinggal PB gitu ya. Baik, contoh percobaan pengambilan kartu berturut-turut dengan pengembalian. Contoh A, kartu pertama as, kemudian B, kartu kedua sekop. Jadi ketika kartu pertama diambil A, kemudian setelah itu dikembalikan lagi. Baru percobaan kedua diambil kartu kedua sekop, tapi S tadi kan sudah dikembalikan ya. Karena kartu pertama kemudian dikembalikan, ruang contoh untuk pengambilan pertama dan kedua tetap sama. Jadi ruang sampelnya itu tadi tetap 52 kartu yang mempunyai 4S dan 13 sekop. Jadi tetap peluangnya setara gitu ya. Kalau misalkan kartu pertama itu tidak dikembalikan, berarti peluang kedua itu terpengaruh oleh kejadian pertama gitu ya. Nah, karena dikembalikan lagi, jadi peluang yang pertama dengan peluang yang kedua sama saja besarnya gitu ya. Peluangnya besarnya sama saja, jadi tidak ada saling keterkaitan. Nah, oke. Tadi ya. Kartu pertama as, karena kartu pertama kemudian dikembalikan, ruang contoh untuk pengambilan pertama dan kedua tetap sama. As itu ya gambar as ya, ada 13 jumlahnya, kemudian dibagi 52. Ya peluang karena tidak ada saling keterkaitan berarti A itu ya dianggap tidak ada gitu ya, tidak mempengaruhi gitu. Berarti tinggal peluang B saja. Peluang B itu, ini peluang B kalau A sudah terjadi gitu ya, kartu as. Tapi asnya kan dikembalikan lagi itu ya. Berarti sekop yang ditanyakan 13/52 sama 1/4. Nah, bila dalam suatu percobaan kejadian A dan B keduanya dapat terjadi sekaligus, jadi sama-sama terjadi gitu ya, maka jadi yang ditanyakannya kejadian A dan B keduanya dapat terjadi sekaligus gitu ya. Jadi tidak disyaratkan A dulu baru B gitu ya. Jadi terjadi sekaligus artinya di sini kuncinya dan gitu ya. A dan, kalau dan itu A irisan B gitu ya. N gitu ya. Jadi peluang A terjadi sekaligus dengan B irisannya. Maka rumusnya tadi peluang bersyaratnya kan ini pembagi ya. Jadi ke atas tinggal dikalikan PA dikali PB di mana A sudah terjadi gitu ya. Contoh A, kejadian bahwa sikring pertama rusak. B, kejadian bahwa sikring kedua rusak gitu ya. Nah, peluang kejadian di mana A dan B terjadi bersamaan gitu ya. A terjadi dan B terjadi setelah terjadi A gitu ya. Nah, ini kenapa disebut terjadi secara sekaligus? Karena kan kalau sikring itu rusaknya hampir bersamaan ya. Kalau misalkan ibaratkan ini keduanya rusak gitu ya. Pertama dan kedua rusak gitu ya. Karena dia merupakan arus listrik gitu ya. Jadi dianggap secara bersamaan gitu. Peluang mendapatkan sikring rusak pada pengambilan pertama adalah 1/4, jadi ini sudah diketahui. Dan peluang mendapatkan sikring rusak pengambilan kedua adalah 4/19. Jadi tinggal dikalikan saja. Peluang
A-nya berapa? Tadi 1/4, kemudian dikalikan dengan peluang pengambilan kedua. Setelah pengambilan pertama terjadi sebanyak 4/19, tinggal dikalikan saja. 4 dikali 19, ininya coret-coret 1/19. Gitu ya. Nah, tadi bila dua kejadian A dan B bebas, maka nah ini teorema yang dipakai tadi ya. Jadi peluang A irisan B, kalau dia bebas, maka dia peluang A dikali peluang B. Gitu. Ya. Jadi tinggal dikalikan peluang A dikali peluang B. Contoh, A dan B menyatakan bahwa mobil pemadam kebakaran dan ambulans siap digunakan. Nah, maka misalkan diketahui peluang ambulannya sebesar 0,98 dan peluang ambulan B ya, pemadam kebakaran A, kalau ambulan 0,92. Tinggal dikalikan saja PA dikali PB, hasilnya segini gitu ya. Kalau dia saling bebas. Nah, kalau tidak saling bebas tadi, misalkan yang disyaratkannya yang mana dulu gitu ya. Kalau yang disyaratkannya A terjadi terlebih dahulu, berarti ini B garis A gitu ya. Tapi kalau misalkan yang disyaratkan B terlebih dahulu, berarti ini A garis B begitu ya. Nah, ini kalau misalkan kejadiannya banyak gitu ya. Jika kejadian-kejadian B1, B2 sampai BK merupakan sekatan dari yang ruang sampel S gitu ya. Jadi kejadian-kejadian B1, B2, BK itu merupakan sekatan dari ruang sampel S. Artinya B1, B2 itu merupakan himpunan yang ada di ruang sampel S gitu. Dengan PBI itu tidak boleh sama dengan 0. PBI-nya tidak boleh sama dengan 0. Peluangnya itu lebih besar dari 0. Untuk I1 sampai dengan K. Maka untuk sembarang kejadian A yang bersifat peluang A tidak sama dengan 0 berlaku sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di mana PBI itu tidak boleh sama dengan 0 untuk I 1 sampai dengan K, maka sembarang kejadian A gitu ya, yang bersifat PA tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena nanti PA ini kan sebagai ini pembagi di sini ya. PA ini sebagai pembagi di sini. Nah, PA ini sebagai pembagi di sini, itu kalau misalkan kejadiannya B-nya itu banyak gitu ya. Kejadiannya banyak. Nah, sementara A itu sendiri merupakan himpunan gabungan dari suku-suku yang diiriskan antara BI dengan A gitu ya. Sehingga kalau rumusnya seperti ini, itu akan jadi peluang BR ya, diiriskan dengan A itu kan, dibagi dengan, karena A itu merupakan himpunan yang merupakan dari gabungan dari suku-suku irisan dengan A dengan BI, maka ini adalah peluang dari sigma, peluang dari BI gitu ya. Ya, sigma peluang dari
BI irisan A ya. Nah, gitu. Nanti dari masing-masing itu dijabarkan lagi. P irisan P peluang BR irisan A itu apa? Nah, itu kan ini dituliskannya gitu ya. Bisa dituliskan dalam bentuk ini sama. Jadi kebalikannya seperti ini. Bukan kebalikannya jadi seperti ini. Nah, tinggal nanti yang ini dijabarkan untuk masing-masing setiap sukunya. Jadi tadi misalkan BI peluang B1 irisan A. Nah, itu kan bisa dituliskan sebagai berikut. Jadi B1 sudah terjadi, kemudian A gitu ya, dikalikan dengan peluang B1. Seperti itu ya. Sampai dengan K. Gitu. Nah, kemudian contohnya. Nah, nanti kita jabarkan lah ke kedua rumus tadi yang sebelumnya belum dijabarkan, kita jabarkan. Contohnya sebagai berikut ya. Ini kaidah Bayes itu sudah, ini kaidah Bayes ya. Teori Bayes seperti ini nih. Contoh 3 anggota organisasi A telah dicalonkan sebagai ketua. Peluang Pak Andi terpilih adalah 0,4. Peluang Pak Budi terpilih adalah 0,1. Peluang Pak Dedi terpilih adalah 0,5. Jadi totalnya 1. Seandainya Pak Andi terpilih, kenaikan iuran anggota 0,5. Pak Budi dan Pak Dedi masing-masing 0,3 dan 0,4. Jadi kenaikan kalau ini ya, kenaikan. Berapa peluang Pak Andi terpilih setelah terjadinya kenaikan iuran anggota? Nah, berarti sudah terjadi dulu kenaikan iuran anggota gitu ya. Diketahuinya sudah terjadi kenaikan iuran anggota. Baru ditanyakan Pak Andinya, berapa peluang Pak Andi terpilih. Berarti ini yang ditanyakan adalah peluang B1 ya, jika A sudah terjadi. Ya, itu. Jika A sudah terjadi. Nah, peluang B1 jika A sudah terjadi. Tadi rumusnya, ini adalah peluang B1 irisan dari A gitu ya. Jadi irisannya. Kenaikan sudah terjadi dan Pak Andi terpilih. Pak Andi dia 0,2. Oke, kenapa ini 0,2? Tadi itu dapat dituliskan terbalik gitu ya. Terbalik, jadi peluang kenaikan terjadi kalau Pak Andi sudah terpilih gitu ya. Gitu. Kalau itu dijabarkan, ya peluang B1 irisan A itu adalah bisa dituliskan sebagai peluang Pak Andi terpilih gitu ya. Di mana B1 sudah terpilih dikali peluang B1 gitu. B1 sendiri nilainya berapa? Pak Andi terpilih 0,4. Kemudian peluang B1 sudah terjadi, Pak Andi terpilih, kenaikan terjadi gitu ya 0,5, 0,2. Kemudian dibagi untuk masing-masing semua ini gitu. Untuk masing-masing semua ini karena tadi ini adalah peluang A tadi ya. Nah, peluang A itu adalah peluang A itu adalah sigma ya, atau penjumlahan dari peluang di mana BI diiriskan dengan A. Nah, untuk masing-masing irisan tersebut dihitung peluang B1 irisan A kan sama-sama yang di atas ya 0,2, kemudian didapatkan yang irisan B2 dengan A ini, irisan A dengan B3 ini dapat semuanya. Sehingga totalnya peluangnya seperti ini 0,285 gitu ya. Nah, itu kaidah Bayes gitu ya. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Kalau yang ini nanti saya upload bahannya. Ini juga pakainya pakai ini ya, Walpole ya. Jadi ini juga pakai Walpole. Nah,
Oke, yang ini dulu deh. Nah, coba jabarkan ya. Jabarkan kenapa peluang BR jika sudah terjadi A sama dengan jadi seperti ini gitu ya. Gitu. Kenapa peluang BR jika sudah terjadi A ini akan jadi seperti ini gitu ya. Itu seperti yang sudah saya jelaskan, tinggal ditulis ulang, dijabarkan, nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, silakan kerjakan. Nanti kalau yang sudah di chat silakan tuliskan, Pak, saya mau coba menjawab gitu ya. Nanti saya persilakan. Jadi yang aktif saya kasih poin plus ya. Kehadiran poin plusnya 2, kalau keaktifan 3 jadi maksimal 5. Total nilai jadi 105 ya. Baik, silakan. Dikerjakan dulu ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum ada, Pak. Jadi penjabaran rumus ini jadi endingnya seperti itu ya, Pak ya, maksudnya, Pak? Iya. Jadi kenapa peluang BR di mana sudah terjadi jadi seperti ini gitu ya. Kan tadi di atas sudah diketahui ya rumus-rumus untuk satu variabelnya. Nah, tinggal diterapkan untuk banyak variabel nanti menuju ke sini gitu. Nah, bagi yang sudah silakan ajukan tangan lewat chat gitu ya, Pak, saya mau coba gitu ya. Ya, silakan. Silakan dituliskan dulu rumus ininya, nanti coba silakan dijabarkan.
Bapak maaf, slide-nya boleh tampilkan lagi, Pak. Gimana? Slide-nya boleh dilihatin lagi, slide-nya. Oh ya, sebentar. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ya. Baik, ada yang sudah?
Baik, saya tunjuk aja ya. Oh, jangan dong, Pak. Ya. Atau silakan siapa yang mau Belum bertanya. siap, Pak. Silakan. Maaf. Silakan. Silakan, nah, dikasih poin nih. Saya kasih poin ya. Oh ya, coba silakan. Pak Alex. Silakan di share screen aja ya. Nanti sambil Baik, Pak. diterangkan ya. Sambil diterangkan. Baik, Pak. Saya izin. Sambil diterangkan saja ya, Pak ya. Bapak Ibu, tadi kan di awal kita sudah belajar peluang kejadian bersyarat. Kalau kita ingat-ingat dulu, peluang kejadian bersyarat itu berarti peluang terjadinya BR jika A terjadi, kalau tadi di kejadian bersyarat itu berarti peluang BR irisan dengan A, kemudian karena syaratnya adalah A berarti per PA. Ini tadi di awal namanya peluang bersyarat. Peluang bersyarat. Kemudian selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang kejadian yang terjadinya sekaligus. Ya, sekaligus. Berarti yang kita bisa ubah di yang peluang BR irisan A-nya kita bisa ubah Oke, sebentar ke sini dulu karena terjadinya sekaligus berarti masih sama dulu. Irisan A karena A-nya terjadi sekaligus menjadi syarat ketika B1 terjadi, B2 terjadi, B3 terjadi, maka peluang A ini kita bisa ubah menjadi sigma. Tadi dikatakan di kaidah Bayes itu I-nya dimulai dari 1 sampai K. Irisan A. Jadi yang di Oke, kemudian selanjutnya yang atas ini kita bisa ubah menjadi kalau kita lihat ke sini, kita bisa modifikasi, kita mendapat bisa W BR irisan A itu bisa kita hasilkan menjadi maaf Pak. Jadi ini bersyarat, kemudian ini sekaligus, selanjutnya yang atas ini menjadi kemudian yang bawah
PBR sigma ini artinya jika I-nya 1 sampai K artinya ketika B-nya 1, kemudian A terjadi B1, B-nya 2, peluang A, B2, dan seterusnya sampai K. Jadi sampai V, ini B, K, B. Apa sih Asdon? Nelpon. Mungkin sampai sini dulu mungkin, Mbak. Sudah ya. Baik. Terima kasih. Silakan. Yang lain paham nggak? Paham ya. Jadi maaf Pak, saya mau konklusi. Mungkin kita mengaitkan yang tadi Bapak Ibu dari yang peluang bersyarat, kemudian terjadinya sekaligus digabung-gabungkan, jadilah ke sini begitu. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Alex. Nah, yang lainnya paham ya? Baik. Nah, ya betul seperti itu ya. Jadi kenapa di bawahnya itu sigma peluang BI di BI ya diiriskan dengan A. Karena tadi kan BI sampai BK itu adalah ruang kejadian yang ada di sampel S gitu ya. A juga sama gitu ya. A juga sama. Nah, di ruang semesta itu, nah itu kan kemungkinan ada irisan juga dengan yang lainnya gitu ya. Nah, makanya dihitung itu menjadi sigma dari BI irisan A gitu ya. Nanti itu dijabarkan masing-masing. Gitu. Ya, seperti itu. Nah. Jadi yang menjawab tadi saya catat nih ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Nah, sekarang kita pindah ke bahasan selanjutnya yaitu perubahan acak dan distribusi peluang. Ya. Perubahan acak. Ini maaf kalau agak gitu ya hujan. Nah, perubahan itu kan bahasa Inggrisnya variabel ya, variabel ke variabel gitu ya.
tadi variabel itu Pak acak. Nanti variabelnya itu merepresentasikan kejadian yang kita amati. Nah, acak, kenapa harus acak? Karena dalam statistik ini harus acak tadi gitu ya. Tidak boleh dipilih-pilih. Jadi untuk merepresentasikan nanti hasilnya, dia bisa mewakili secara keseluruhan populasi. Jadi diambil sampelnya sebagian kecil, tapi itu harus bisa merepresentasikan populasi yang besar gitu ya. Nanti dikenal juga adanya distribusi peluang untuk data diskrit dan data kontinu. Gitu ya. Nah, di sini dari satu kotak berisi 4 uang logam ratusan gitu ya, dan 2 logam 50-an. 3 uang diambil secara acak tanpa pengembalian. Ya, tanpa pengembalian. Maka ruang sampel yang mungkin, jadi 1 diambil gitu ya. Terus 1 lagi diambil tanpa pengembalian. Nah, kemungkinannya ruang sampelnya ada berapa gitu ya. Tadi ruang sampel itu seperti ini, merupakan himpunan. Tadi uang logam ratusan itu direpresentasikan dengan R gitu ya. Kemudian logam 50-an L gitu ya. Ruang sampel yang bisa terjadi kalau 3 diambil kan, tadi 1 bisa ratusan semua, bisa nanti logamnya di ujung cuma 1 gitu ya, atau di tengah 1, nah, atau di akhir 1 gitu ya, yang ini nih. Nah, kemudian bisa juga logamnya 2 di akhir 2 gitu ya. Nah, kemudian di awal, di tengah-tengahnya saja yang ratusan, atau di awalnya yang ini. L. Nah, kenapa L-nya 2? Karena cuma ada 2 logam 50-an gitu ya. Tidak bisa terjadi L-nya 3 gitu ya. Nah, ini ruang sampelnya seperti ini. Nah, itu S ya, ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu seperti ini. Tapi kalau misalkan X itu menyatakan jumlah uang logam ratusan yang muncul, maka diperoleh seperti ini. Jadi X itu peubah acak yang menyatakan jumlah uang logam ratusan yang muncul. Jadi representasinya seperti itu. Maka nanti untuk ruang sampel R3 ini ditulis 3. Karena R-nya yang muncul 3 gitu ya. Kalau R-nya 2, ini 2 gitu ya. Ini 2, 2, 2, 2, 2. Kalau yang L-nya 2 berarti R-nya 1, 1, 1, 1 gitu. Gitu. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah gitu ya. Nanti kalau misalkan ditanyakan peluang X sama dengan 1, nah ada berapa? Ada 3 kan? Nanti 3 dibagi keseluruhannya ada 7. Kalau misalkan peluang X sama dengan 3, ada 1. 1 dibagi 7 gitu ya. Apabila dari percobaan di atas ditetapkan peubah Y yang menyatakan jumlah uang logam 50-an yang muncul. Nah, kalau yaitu peubah acak yang menyatakan jumlah uang logam yang puluhan, 50-an, berarti tadi kalau R3 di sana nggak ada L, cuma 0. Ini 1, 1, 1, ini 2, 2, 2 gitu. Jika peubah acak dinyatakan dengan huruf besar, maka nilai dari setiap peubah acak tersebut dinyatakan huruf kecil. Sehingga apabila ruang sampel tersebut dinyatakan dengan cara perincian seperti berikut, maka sebetulnya penulisannya. S sama dengan himpunan X, yang mana X adalah jumlah uang logam ratusan yang muncul. Gitu ya. Jadi X ini besar, bedanya kalau X itu menyertakan peubah acak yang tidak ada nilainya gitu ya. Nah, kalau X kecil itu artinya nilainya ada gitu ya. Itu bedanya cara penulisannya. Gitu. Jika ruang sampel mengandung titik yang berhingga banyaknya atau sederet angka yang banyaknya sebanyak bilangan bulat, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel diskrit. Jika satu ruang sampel mengandung titik yang berhingga banyaknya atau sederet angka yang banyaknya sebanyak titik pada sepotong garis, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel kontinu. Ya, jadi kalau membedakan ruang sampel diskrit sama kontinu itu begini saja. Kalau datanya itu kita bisa hitung, itu berarti diskrit.
Ya, titik-titik itu, titik kan 1 titik 1. Nah, itu bisa dihitung. Itu ruang sampel. Nah, kalau continue itu berupa garis yang continue gitu ya. Misalkan contoh garis dari 0 sampai dengan 1. Ada berapa banyak angka di sana? Tahi enggak? Ya, tahi enggak susah dihitung. Ya, dari mulai 0,01 maju lagi 1 ke depan 1 lagi ada berapa banyak? Tahi enggak? Makanya disebut continue. Tapi kalau discrete berarti itu nggak bisa dihitung gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris mah uncountable sama countable gitu ya. Yang uncountable itu kalau dipecah berapapun dia namanya itu gitu. Kayak roti potong setengah, yang setengah namanya apa? Roti ya. Potong 1/4 lagi namanya roti. Nah, itu berarti benda yang uncountable, tak bisa dihitung gitu. Tapi kalau yang countable itu kursi, coba potong setengahnya. Yang setengahnya disebut masih kursi nggak? Enggak ya. Nah, jadi nggak bisa disebut lagi kursi gitu ya. Gitu. Baik, distribusi peluang diskrit. Himpunan pasangan terurut X, Fx, suatu fungsi peluang, fungsi massa peluang, atau distribusi peluang kubah acak. Bila untuk setiap kemungkinan hasil X, atau namanya itu fungsi kepadatan peluang. Fungsi kepadatan peluang, kalau ini fungsi massa peluang. Fungsi kepadatan peluang, kalau kita biasa namanya suatu Fx yang kecil ini kita sebut sebagai fungsi kepadatan peluang. Kalau distribusi ini adalah integral dari fx ininya. Kayak misalkan sigma ini boleh dibilang fungsi distribusi gitu ya untuk keseluruhan. Nilainya makanya 1. Nah, ini fungsi distribusi untuk nilai tertentu x, maka dituliskannya fx. Jadi satu nilai maka ini fungsi kepadatan peluang untuk satu x gitu. Nah, syaratnya 1 dia dikatakan merupakan fungsi kepadatan peluang gitu ya. Maka berlaku 1 nilai fx-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. 2, sigma fx untuk x yang terdefinisi itu sama dengan 1. Jadi semua peluang dijumlahkan pasti 1. Tapi untuk setiap kejadian kalau dihitung bisa 0 atau lebih besar dari 0, kurang dari 1 atau sama 1. Kalau dijumlahkan semuanya 1. Jadi semua nilai peluang kalau dijumlahkan 1. Kemudian untuk 3, peluang untuk X nilai X tertentu, gitu ya, maka bisa dihitung dengan fungsi fx berikut. Gitu. Oke, ini contohnya ya. Suatu pengiriman 7 pesawat televisi berisi 2 yang rusak. Sebuah hotel membeli 3 pesawat televisi tersebut dan membeli secara acak dari pengiriman tersebut. Bila X menyatakan banyaknya pesawat rusak yang dibeli hotel tersebut, nyatakan hasilnya dalam distribusi peluang. Apabila pesawat televisi yang rusak dinyatakan dengan R rusak dan yang tidak rusak dinyatakan dengan B baik, maka ruang sampel yang mungkin adalah, jadi dari satu pengiriman 7 pesawat televisi berisi 2 yang rusak. Sebuah hotel membeli 3 pesawat televisi dan membeli secara acak. Oke, membeli secara acak. Berarti kemungkinan yang bisa terjadi ya, dari 3 pembelian tersebut bisa rusak-rusak, baik, rusak baik, rusak. Nah, yang rusak cuma ada 2, berarti R yang diperbolehkan cuma 2 nih. Harusnya B-nya gede ini, kalau semua B gede-gede semua. Nah, jadi ruang sampelnya ada seperti ini gitu ya. Nanti kalau X tadi menyatakan banyaknya pesawat yang rusak, nah ruang sampelnya seperti ini. Nah, kalau banyaknya yang rusak, berarti nah, R yang 1 dituliskan 1, R-nya 2 dituliskan 2. Kemudian kita ingin lihat distribusi peluangnya sebagai berikut ya. Tadi fx ini, px untuk nilai x tertentu, ini adalah fungsi fx gitu ya. Nah, tinggal masukkan untuk x ya. Ini x, kemudian ini untuk x0, x sama dengan 0, ini x sama 1, x sama dengan 2. Tinggal dimasukkan peluang untuk x sama dengan 1, fx itu 0 ya. Tadi ada berapa banyak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya. Jadi kalau misalkan ini 0, berarti kejadian rusaknya itu tidak ada. Berarti cuma 1 dibagi 7, 1/7.
rusaknya di sini ada 1 sebanyak 3, berarti 3/7. Rusaknya 2/7 gitu. Nah, untuk setiap peluang X, tadi fx-nya itu kan semuanya ini lebih besar atau sama dengan 0. Kalau dijumlahkan apakah 1? Jumlahkan 1 ya. Oke, tadi representasi px sama dengan x itu bisa jadi fx dihitung betul. Jadi ini adalah fungsi distribusi peluang diskrit. Nah, atau dalam rumus seperti ini dituliskannya itu ya. Fungsi peluang diskrit untuk x gitu ya. Fx. Oh, maaf saya salah tadi ya. Jadi px sama dengan untuk nilai titik tertentu, untuk diskrit itu fx kecil ya f-nya. Tapi kalau f besar itu begini cara penulisannya. Jadi ini distribusi kumulatif f itu ya. Bukan kepadatan peluang. Jadi kumulatif gitu ya, dijumlahkan pakai f besar. Kalau f kecil itu untuk titik tertentu. Nah, fx itu sama dengan peluang x lebih kecil atau sama dengan x gitu. Maka ini sama dengan sigma ft dari t-nya itu kurang dari atau sama dengan x gitu ya. Kalau kontinu mah gampang tinggal integral gitu ya. Dari terdefinisi x-nya itu dari mana ke mana gitu ya. Kalau misalkan ini dari min hingga sampai hingga, berarti di sini min hingga sampai dengan x gitu. Sampai dengan x ininya fx dx gitu. Jadi kalau menggunakan diskrit berarti peluang ini dirumuskannya pakai sigma. Tapi kalau dia kontinu dia integral gitu ya. Untuk distribusi kumulatif dari percobaan pengiriman pesawat televisi di atas adalah sebagai berikut gitu ya. Nah, berarti peluang ini x kurang atau sama dengan x atau untuk fx masing-masing x berikut gitu ya, dari mulai 0 berarti yang dihitung ini ya 0 saja yang terdefinisinya 1/7. Tapi kalau misalkan x-nya 1 dari mulai kan x-nya dari mulai 1 atau kurang dari 1 yang terdefinisi 0 juga masuk, berarti yang f0 ditambah f1 dijumlahkan tadi ya. 1/7 tambah 3/7 ini 4/7 gitu. Jadi ini tuh yang f1 ini ya, maksudnya saya tuh yang ini. Nah, yang ini ya. Kalau dia semua untuk x yang terdefinisi gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk x-nya 2, x2 berarti 0, 1 dan 2 termasuk. Jadi nanti f0 ditambah f1 ditambah f2 gitu. Nanti dijumlahkan jadi 7/7 gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Itu yang disebut sebagai distribusi peluang diskrit. Simpel saja, simpel saja. Ya, kalau tidak pertanyaan kita lanjutkan ke distribusi peluang kontinu. Tadi seperti saya sudah bilang, kalau peluang kontinu itu x-nya terdefinisi untuk nilai yang besar, hingga gitu ya. Kontinu gitu ya, kontinu. Jadi nilainya dari misalkan bilangan real min hingga sampai dengan misalkan 3 atau 4 gitu ya. Nah, didefinisikannya di bilangan real gitu ya. Di bilangan real kalau himpunannya ditandakan dengan huruf besar R. Nah, syaratnya sama seperti tadi. Yang pertama, fx itu untuk masing-masing nilai x, dia harus nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Untuk semua x yang terdefinisi di bilangan real. Nanti soalnya tentu nanti diketahui dia terdefinisi fungsinya di nilai berapa sampai berapa gitu ya. Kemudian kalau 2, nah contoh kalau misalkan fx seperti ini nilai mahasiswa gitu ya. Ya berarti untuk x-nya terdefinisi di mana? Dari mulai 0 sampai 100 ya. Itu terdefinisinya dari mulai 0 kan nilai ujian itu 0 sampai 100 kan ya. Nah, nanti diketahui itu terdefinisinya di mana gitu. Kemudian kalau 2 tadi kalau dia sigma, kalau untuk diskrit ini integral. Integral fx dx. Ini untuk semua x yang terdefinisi nilainya 1 gitu. Ini peluang. Atau ini sama dengan juga dengan f besar x untuk x yang paling besar gitu ya. Batasnya batas atas gitu ya, yang kanan. Kemudian kalau 3
peluang X di antara A sama dengan B, itu bisa dituliskan seperti ini. Gitu ya. Integral fx dx untuk daerah A sampai dengan B. Gitu. Nah, oke. Jumlah jam. Ini contohnya ya. Jumlah jam diukur dalam satuan 100 jam. Satu keluarga akan menggunakan mesin penghisap debu setahun berbentuk tuba acak kontinu X dengan fungsi padat peluang berikut. Oke, Fx sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0 sampai dengan 1. Kemudian untuk X kurang atau sama dengan 1 sampai 2, maka fungsinya 2 min X. Dan X lainnya dia nilainya 0. Gitu ya, jadi sudah ditentukan. Nah, ini fungsi seperti ini bisa kita bangun sendiri gitu ya. Makanya tadi kalau misalkan tadi diberikan latihan seperti itu, kadang ada juga beberapa fungsi yang memang kita harus bangun sendiri gitu ya. Kita harus bisa membangun fungsi sendiri. Contoh kayak misalkan fungsi untuk regresi ini penyakit COVID sekarang gitu kan. Nah, itu pakai pendekatan juga gitu ya. Bagaimana caranya supaya itu bisa didekati gitu ya. Jadi ketika fungsi kalau misalkan keadaannya tidak normal, sulit untuk didekati gitu ya. Dia sangat fluktuatif, tidak konvergen ke satu nilai tertentu gitu ya. Tidak semut gitu ya. Terlalu tidak bagus. Contoh kalau misalkan mata uang dolar gitu ya. Kalau ekonomi tidak bagus kan dia fluktuatif banget. Nah, itu sulit untuk didekati. Sama COVID juga tidak bisa didekati kalau dia sangat fluktuatif. Jadi kejadian luar biasa lah gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah semut, bagus gitu walaupun fluktuatif, tapi dalam rentang simpang baku tertentu gitu ya, udah bagus. Nah, itu bisa diprediksi dengan mudah gitu ya. Makanya caranya kalau misalkan COVID bisa diketahui kapan dia berakhir, ya lihat nanti di titik puncaknya berapa, kemudian nanti titik landainya berapa gitu ya. Kalau itu terus mengikuti polanya bagus gitu ya, nanti bisa ditentukan akhirnya ada di mana gitu. Tapi kalau misalkan fluktuatif terus gitu ya, nah susah untuk diprediksinya. Baik, selanjutnya A, tunjukkan bahwa syarat 2 dalam definisi terpenuhi. Tadi tunjukkan syarat 2, yang syarat 2 itu yang ini ya. Jadi peluang untuk semua X yang terdefinisi dijumlahkan atau diintegralkan gitu. Nilainya 1. Kemudian B, tentukan PX kurang dari 120 jam berapa. Kemudian peluang X di antara 50 sampai 100 itu berapa. Gitu, jawabannya ini sudah ada ya. Oke, tadi dia terdefinisi dari mana? Nah, ini. Dia terdefinisi dari 0 sampai dengan 2 ya. Gitu. Tapi untuk fungsi yang berbeda-beda ini ya. Jadi tinggal diintegralkan, lalu dijumlahkan gitu ya. Nah, ini terdefinisi untuk X, DX, 0 sampai dengan 1. Nah, lihat. Ini terdefinisi dari 0 atau sama dengan X. Sementara di sini kan, kalau integral itu rumusnya ini ya, di sini tidak ada sama dengan. Lihat nih. Kalau ini, gitu ya, kalau integral ini, gitu ya. Nah, kenapa sama dengan kok beda? Ini kan kalau ditulis kayak begini itu sama dengan apa? Peluang X, gitu ya, lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari 1. Nah, sementara ditulisnya di sini nggak ada sama dengannya. Tapi kalau ditulisnya seperti ini, sama gitu. Kenapa? Ada yang tahu tidak? Silahkan, ada yang tahu tidak? Kenapa itu dituliskan? Jadi seolah ini teh sama, kayak 0 kurang dari X itu berada di antara 0 dan 1, tanpa disebutkan itu sama dengan atau tidak. Gitu. Kenapa? Karena kalau integral untuk satu titik,
itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan ini 0 nih, ini tuh sama dengan kalau seperti ini integral 0 sampai 0 dari x dx ditambah integral 0 1 x dx gitu ya. Ya, 0 sampai 0-nya itu kan ini sampai 0. 0 ke 0 ya kalau dikurangkan ya 0 gitu ya. Jadi sama saja gitu ya. Ketika mengintegralkan ada sama dengannya di sini atau tidak ada, nilainya akan sama seperti ini. Gitu. Kemudian untuk fungsi fx kedua, 2 min x diintegralkan ini dari mulai 1 sampai 2 dx. Jumlahkan benar nggak 1 nih? Ini harus 1. X diintegralkan jadi ini setengah dikali x kuadrat gitu ya. Kalau diturunkan 2-nya turun, 2 per 2, 2-nya kurangi 1 jadi x betul gitu ya. Ini batasnya 0 sampai dengan 1. Ini diintegralkan jadi 2x ya. Ini sama setengah x pangkat 2. Batasnya dari 1 sampai 2. Tinggal dihitung gitu ya. Kalau ini dimasukkan, ini dulu yang satu ini dimasukkan gitu ya. Setengah dikalikan 1 kuadrat ya. Jadi setengah tetap gitu ya. Kemudian dikurangi, masukkan nolnya ke sini. Jadi 0 ya 0. Ya. Jadi nilainya tetap ini setengah nih. Makanya ini setengah. Nah, kalau untuk yang ini masukkan 2 terlebih dahulu. 2 dikali 2, 4 dikurangi. Ini 2 kuadrat 4, 4 per 2, 2. 4 kurangi 2 itu 2. 2 ya. Nah, yang ini 2. Nanti dikurangi lagi. Masukkan 1 ke sini. 2 kali 1, 2. 1 kuadrat kali setengah. Dikurangkan 2 min setengah. Jadi 3 per 2 atau 1 setengah. Ya. Oke. Tinggal dikurangkan saja ke sini. Itu ya. Hasilnya 1 nih. Nah, ini kan tinggal kalau 2 jadi 4 per 2 nih. Ya. 4 per 2 ini jadi setengah, positif setengah tambah setengah 1. Betul ya. Kemudian yang B-nya tentukan peluang X kurang dari 120 jam. Peluang bahwa X kurang dari 120 jam. Jadi penggunaan X tadi menyatakan mesin penulis itu berbentuk kubah acak X. Ya. Jumlah jam diukur dalam satuan jam, suatu keluarga akan menggunakan mesin penghisap debu dalam 1 tahun. Nah, yang B, 120 jam. Dihitung tadi per 100 ya. Dalam satuannya 100 jam. Berarti kalau 100 jam, dia diminta sampai 120 jam ya. Oke. Jadi ini 120 jam X-nya. Jadi ini sebetulnya satu itu 100 jam ya. Kalau ini 200 jam gitu ya. Nah, tadi kalau misalkan penggunaannya 0 sampai 100 jam fungsinya ini, kalau dia lebih dari 100 jam fungsinya yang ini. Jadi pertama dihitung dulu untuk yang 100 jam pertama, maka pakai fungsi X dx ini 0 sampai dengan 1. Karena 100 tadi dihitung 1 oleh fungsi ini gitu ya. Kemudian baru dihitung dari mulai yang 100 sampai 120 pakai yang ini 1,2. Tinggal diintegralkan saja. Tadi ya seperti tadi, ini mulai dari 0,1, ini 1 sampai dengan 1,2. Masuk-masukkan, nanti kita dapatkan nilainya 0,68 berikut. Jadi mesin itu masih berfungsi gitu ya. Masih bisa dipakai dalam selang waktu itu sampai kurang dari 120 jam. Atau misalkan keluarga tersebut ya dalam bukan dalam 1 tahun tapi digunakan dalam 120 jam itu peluangnya berapa besar
gitu ya. Jadi keluarga tadi menggunakan mesin penghisap debu itu kurang atau sampai dengan 120 jam itu peluangnya berapa gitu ya. 0,8. Kemudian kalau penggunaannya itu antara 50 sampai 100 jam. Nah, berarti sampai segini gitu ya. Gitu. Nah, ini sebetulnya bisa dibuatkan grafiknya gitu ya. Buat grafik FX-nya seperti apa gitu. Baik, kemudian distribusi kumulatif. Jadi dijumlahkan semuanya untuk F yang terdefinisi dari mulai yang terbawah sampai dengan X. Maka rumusnya kalau untuk continue sebagai berikut. Jadi ya Fx sama dengan peluang X untuk X untuk di mana X kurang atau sama dengan X itu bisa dituliskan seperti ini. Ft dt untuk X yang terdefinisinya gitu ya. Jadi X ini nanti batas bawahnya berapa, di sini batas atasnya sampai dengan X. Nah, distribusi empiris. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Sampai distribusi continue. Distribusi continue berikut gitu ya. Silakan ada pertanyaan. Jadi mudahnya ini saja gitu ya. Kalau untuk peluang discrete begini gitu ya syaratnya. Kalau continue discrete sama fx-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Kalau yang discrete itu sigma fx-nya untuk semua x yang terdefinisi nilainya 1. Kalau untuk yang continue dia pakai integral fx dx untuk semua x yang terdefinisi nilainya juga sama 1. Nah, kemudian 3 untuk satu nilai x peluang sama dengan x itu dihitung fx. Kalau fungsi distribusi kumulatifnya f besar berarti itu sama dengan peluang X kurang atau sama dengan X gitu. Ya. Baik, ada pertanyaan tidak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Jadi fungsi-fungsi ini nanti ke depannya memang ada khusus gitu ya. Ada beberapa fungsi yang didefinisikan untuk baik itu dia discrete ataupun continue gitu ya. Itu memang sudah ditemukan oleh orang gitu ya. Jadi kita paling hanya beberapa yang diturunkan, kalau yang terlampau rumit tidak gitu ya. Nah, kalau untuk yang ini kita lewat saja dulu deh, distribusi empiris gitu ya. Pak, maaf izin. Ya gimana? Tadi sinyalnya lep-lep, jadi kurang memerhatikan Pak yang bagian distribusi peluang kontinu, yang bagian A itu Pak, yang setengah X kuadrat 10 itu diperoleh dari mana Pak? Tadi putus. Yang mana yang ini? Yang iya, yang bawahnya Pak. Nah, yang bawah. Yang ini? Ya, yang setengah X kuadrat itu. Yang dari X dx. Setengah. Yang ini? Iya Pak. Ya, ini kan kalau rumus integral itu kan, kalau integral itu kan ditarik ke atas gitu ya. Jadi pangkatnya itu bertambah.
Jadi rumusnya kalau misalkan ini dapat terus pakai ini. Jadi kalau misalkan integral itu ya, misalkan X begini gitu ya. Kalau dia diintegralkan gitu, misalkan gini X gitu ya, atau ini fungsinya fx gitu ya. Fx itu sama dengan x sendiri gitu ya. Jadi fungsi fx diintegralkan dx gitu ya. Nah itu sama dengan fx-nya kan x gitu ya. Ini dx. Nah ini terdefinisinya dari mana sampai mana itu didefinisikan juga ada gitu ya. Nah, tadi kan dinilai 0 sampai dengan 1 nih. 0 sampai dengan 1. Nah kalau diintegralkan gitu ya, atau jangan 0,1 ya. Ini misalkan T1, ini T2 gitu ya. Nah, ini T1, ini T2. Maka, atau jangan X ini ya, N saja nih. N ya. Nah, jadi kalau ini diintegralkan, kan rumus di kalkulusnya itu begini. X, N plus 1, gitu. Ini 1 per N plus 1. Nah, gitu. Nah, ini terdefinisi dari mana sampai mana? Ini terdefinisi dari mulai T1 sampai dengan T2. Maka itu kalau dijabarkan jadi 1 N 1 gitu ya. Karena ini konstanta, itu bisa di luar gitu ya. Itu konstanta. Maka X ini diganti jadi T2 terlebih dahulu yang paling atas gitu ya. Yang ini gitu ya. T2 dipangkatkan N-1, N plus 1, nanti dikurangi T1, N plus 1. Nah, gitu. Rumusnya gini. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi diintegralkan, itu X pangkatnya 1, dari 0 sampai dengan 1, dx. Nah, berarti kan ini 1 ya. Ketika dia 1, 1 tambah 1 gitu. Nah, ini 1 plus 1 tambah 1. Gitu. Dia terdefinisi dari mulai 0 dan 1. Karena ini konstanta, ini bisa di luar. 1 tambah 1, 2. Nah, tinggal dimasukkan. X yang pertama kan 1. Ini pangkat 2. 1 sama 1, 2. Dikurangi, ini 0. 0 kuadrat gitu ya. Nah, sama dengan, ini kan 1 nih. Nah, ya. Setengah. 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 1 kurangi 0, 0. Udah kalikan 1 ya. Kadang 1 itu definisinya ditulis titik aja gitu ya. Susah ya. Nah, gitu. Ini sama dengan 1,5. Gitu ya. Itu kalau gimana? Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan tadi misalkan 2x di misalkan contoh yang lain gitu ya. 2x dengan x kuadrat gitu ya.
Ya. Kemudian ini diintegralkan terhadap X yang terdefinisinya misalkan sama 0,1 gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Ya, dua konstanta gitu ya. Sama. X, ini kan pangkatnya 1 sebetulnya. Ini 1 nih. Ini 1 tambah 1. Ini 1 tambah 1 gitu ya. Tinggal ditambah. X ini 2 kan. 2 tambah 1. Ini 1 dibagi 2 tambah 1. Gitu. Itu terdefinisi di mana antara 0 dan 1. Nah, ini sebetulnya satu kesatuan nih ya, tidak terpisah gitu ya. Gitu. Tinggal dimasuk-masukkan saja. Nah, kalau misalkan X kuadrat tadi, misalkan yang ini nih. Yang ini kan 1, 3 kali X pangkat 3. Kalau ini diturunkan gimana gitu ya. Itu kan kalau diturunkan, ini kan diturunkan itu rumusnya dx dy per dx ya. 1/3 pangkat 3 itu diturunkan jadi dx per dy per dx. Dx per dy ya. Nah, ini kalau diturunkan itu harus, contoh rumusnya kan ini 1/3, 3-nya ini turun ke bawah gitu ya. Dikalikan 3, X, 3-nya dikurangi 1. Gitu. Ini kan harus kembali ke awal gitu ya. Ini harus kembali ke awal, jadi 3 bagi 3 itu sama dengan 1, X 3 kurangi 1, 2 gitu. Nah, gitu. Jadi ketika diturunkan dia harus kembali ke semula gitu. Nah, gimana caranya seperti itu gitu. Ya. Nah, nanti kalau dalam statistik tidak akan fungsi yang terlampau rumit gitu ya. Tidak akan ada fungsi yang terlampau rumit. Yang mudah-mudah saja gitu ya. Mudah-mudah saja. Kalau yang rumit-rumit nanti penggunaannya menggunakan titik kritis. Gitu. Jadi kalau misalkan beberapa fungsi memang kita harus menghafalnya di kalkulus ya. Di kalkulus itu ada tabel integral sama penurunan rumus tertentu gitu ya. Jadi kalau untuk rumus tertentu kalau diintegralkan ini jadi gimana, kalau diturunkan ini jadi gimana. Jadi kalau nggak salah di buku Parcel ya, Purcell nulisnya, Purcell L2. Itu ada beberapa rumus bagaimana cara rumus-rumus tertentu diturunkan dan bagaimana cara rumus-rumus tertentu itu diintegralkan. Begitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih. Baik. Insyaallah, Pak. Insyaallah. Baik, yang lainnya bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Bentar. Ini berubah acak, oke. Baik, untuk distribusi peluang distribusi diskrit sama kontinu materinya cukup sekian. Kalau untuk materi selanjutnya nanti untuk setiap fungsi tersebut ada yang namanya ekspektasi ya. Kemudian ada juga yang namanya variansi. Nanti kita gambarkan apa itu artinya gitu ya. Kalau ekspektasi itu kan harapan ya.
expectation, harapan. Jadi itu harapan itu dihitung, ada rumusnya. Jadi kalau terjadinya peluang ini harapannya berapa besar sih? Nah, gitu. Nanti bisa dicantumkan sebagai satu rata-rata, kemudian ada yang namanya variansi. Kalau akar positifnya disebut sebagai standar deviasi gitu ya, atau simpangan baku. Nah, gitu. Apa itu fungsinya? Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada pertanyaan lagi ya? Masih ada? Satu lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jam berapa nih? Jam berapa? Bukan jamnya.